Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wasallaman ala ibadihi alladhina istafa. Allahu khairan amma yusyrikun. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Setiap hari, setiap jam, setiap menit, dan bahkan setiap detik, kita senantiasa berenang dalam lautan nikmat dan karunia Allah. Kenikmatan yang tidak bisa dihitung dan dinilai meskipun dengan dunia dan seisinya. Dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 18 Allah berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan jika kamu ingin menghitung nikmat pemberian Allah, niscaya tidak adalah di antara kamu yang sanggup untuk menghitungnya karena banyaknya. Karena itu sebanyak apapun ibadah yang kita lakukan, sehebat apapun ibadah yang kita perbuat, tak mampu menandingi kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, hendaknya kita senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat tersebut dengan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. Wa iza ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu mensyukuri, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangatlah berat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, bencana demi bencana mewarnai perjalanan kehidupan kita di negeri ini. Bencana longsor di desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Sumedang, Jawa Barat. Hujan lebat disertai kilat dan angin kencang mengakibatkan banjir yang menggenangi sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan. Gempa bumi di Mamuju dan Majene, Sulawesi Barat. Banjir dan tanah longsor di Manado, Sulawesi Utara. Banjir bandang di Adonara Timur, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang kota Batu di Malang. Banjir rob, angin puting beliung, gelombang pasang, dan bencana-bencana lainnya. Teranyar meletusnya Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur yang menyeratkan beberapa kisah yang memilukan. Semua bencana yang terjadi menelan banyak korban tewas dan luka-luka. Kerugian materi pun tak terhitung banyaknya. Belum lagi kesempitan hidup yang menyelimuti kita akibat bencana pandemi COVID-19 yang melanda. Kemiskinan yang semakin merebak, pertikaian dan kejoliman antar sesama terus terjadi. Sulitnya memperoleh ketenangan dan keamanan, dan sederet musibah dan bencana lain yang datang silih berganti tiada henti. Semuanya itu terjadi bukan secara tiba-tiba tanpa sebab, melainkan ada sebab dan musababnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bertutur, "Laisa syai'un fid dunya wala fil akhirah illa bisababi." Tidaklah sesuatu itu terjadi baik di dunia maupun di akhirat nanti kecuali ada penyebabnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita bertanya, apa yang menjadi penyebab turunnya bencana di negeri ini? Pertama,
karena kemaksiatan yang melampaui batas. Kita diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Yasin ayat 19 yang sering kali ayat ini kita baca dan masing-masing kita sudah menghafalnya. Qalu ta'irukum ma'akum a'in zukirtum bal antum qaumun musrifun. Mereka utusan-utusan itu berkata, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, kamu akan mengancam kami? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas. Kedua, karena kedurhakaan dan kejoliman penduduk negeri. Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 59. Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Dan tidak pernah pula kami membinasakan penduduk negeri kecuali penduduknya melakukan kezaliman. Allah akan turunkan bencana pada negeri itu jika manusia telah jauh dari ulama, anak yang durhaka kepada orang tuanya, istri yang berani melawan suaminya, pembunuhan terjadi di mana-mana, kejoliman pun merajalela. Ini sebuah pertanda akan datangnya bencana. Sebab yang ketiga, karena kerusakan alam oleh tangan-tangan manusia. Kita diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allakum yarji'un. Telah tampak kerusakan di daratan maupun di lautan disebabkan karena perbuatan tangan-tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Yang keempat, karena banyaknya para pemimpin yang maksiat dan zolim kepada rakyatnya. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 16. Wa iza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaihal qaul fadammarnaha tadmira. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu. Allah perintahkan mereka para pemimpin-pemimpin di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu. Maka sudah sepantasnya lah berlaku terhadapnya ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Kelima, bila orang baik lebih memilih diam dari kemaksiatan dan kemungkaran. Bukankah Allah sudah ingatkan dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 25. Wattaqau fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Wa'lamu annallaha sadidul iqab. Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zolim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya. Keenam, bencana yang terjadi merupakan peringatan Allah agar manusia sadar. Musibah merupakan sebuah peringatan agar manusia kembali ke jalannya. Maka dengan musibah yang terjadi, Allah hadirkan kesadaran kita bahwa ini adalah sebuah jalan untuk kembali. Dan yang ketujuh, merupakan ujian agar tetap bersabar. Musibah pun dapat dijadikan pelajaran agar semakin giat beribadah dan berbuat baik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, entah beberapa kali bencana ini menimpa negeri kita. Bencana demi bencana seakan susul menyusul tiada henti, datang silih berganti.
Lalu bagaimana kita menyikapi bencana? Seperti apa Islam mengajarkan kita bila bencana melanda? Yang pertama, menyadari segalanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Inilah paradigma dasar yang akan mengantarkan seseorang menuju kesabaran. Kata Allah, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Kedua, sabar dalam menghadapinya. Sebab bagi orang yang sabarlah, Allah akan menjanjikan keberkahan dan rahmat-Nya. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 157. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Kemudian yang ketiga, hendaknya kita melakukan introspeksi. Bencana yang menimpa seseorang muslim bisa jadi merupakan ujian. Jika bencana itu merupakan ujian, maka beruntunglah ia dan masyarakat itu. Sebab semakin besar ujian, semakin besar pahalanya jika ia sabar menghadapinya. Dalam sebuah hadis dijelaskan, sesungguhnya besarnya pahala diukur dengan besarnya ujian. Dan bila Allah suka kepada suatu kaum, maka mereka akan diuji. Jika mereka reda, maka Allah reda. Dan bila dia marah, Allah pun marah kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi. Namun jika bencana itu merupakan teguran atas segala dosa dan kesalahan yang dilakukan, maka beristighfarlah, bertaubatlah, dan kembalilah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 33. Wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka. Dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedangkan mereka meminta ampun. Dan keempat, bangkit kembali dari keterpurukan dan mengambil hikmah atau pelajaran. Saat bencana terlewati, di samping taubat yang kita lakukan, kita pun perlu segera bangkit dan menatap masa depan. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan musibah dan bencana, dan dialah pula yang maha bijaksana untuk memberikan jalan keluar dari musibah dan bencana tersebut. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardh walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan dari bumi. Tetapi jika mereka mendustakan itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Jelas sekali bahwa jika suatu negeri ingin diberikan keberkahan, hujannya menyuburkan tanah dan menumbuhkan tanaman, kampungnya menjadi tempat tinggal yang nyaman, aman, dan tentram, jalan keluarnya adalah takwa kepada Allah, mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.